Itu pendahuluan. Sekarang dalam buku ini, metode ini ada beberapa bentuk. Yang pertama menggunakan yang namanya buku panduan, dan yang kedua harus menggunakan silabus, yaitu urut-urutan metode belajar mengajarnya seperti ini. Sekarang setelah anak sudah mengetahui bentuk tulisan, sekarang naik yang poin yang inti, yaitu dalam buku buka halaman 1 yang judulnya yaitu kalimah. Makanya tadi saya bilang yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah. Jadi kalimah itu ada 3. 1 kalimah isim, 2 kalimah fi'il, 3 kalimah huruf. Anak dikasih suatu gambaran bahwasannya tulisan dalam Al-Quran di dunia, di Quran khususnya, itu ratusan ribu. Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar, miliaran juta. Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah. Contoh, saya mencontohkan, ada tulisan Arab alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita deteksi, yang inilah namanya kalimah. Lillahi itu namanya kalimah, Robbi namanya kalimah, alamin namanya kalimah. Padahal tulisan Arab apapun yang namanya kalimah pasti kalau tidak isim fi'il huruf. Jumlah kalimah miliaran triliun pasti hanya ada 3. Kalau contohnya alhamdulillah harus dijawab oleh anak kalau tidak isim fi'il huruf. Lillahi kalau tidak isim fi'il huruf. Robbi kalau tidak isim fi'il huruf. Alamin kalau tidak isim fi'il huruf selamanya. Makanya tulisan Arab di dunia itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu isim fi'il huruf. Makanya sering saya ngasih pemikiran pada anak, tulisan apapun tulisan Arab hanya ada 3. Masuk 3 kok 3 tahun. Makanya menurut metode saya, insya Allah saya mengatakan kalau hanya ada 3 berarti per satunya itu 2 jam. Makanya cukup 6 jam insya Allah praktek baca kitab. Amin Allahumma amin. Ini sekarang setelah anak sudah tahu jumlah kalimat ada 3, sekarang bagaimana saya mengetahui alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf, lillahi itu isim fi'il atau huruf? Makanya akan saya ulas satu persatunya. Bagaimana cara mendeteksi isim itu fi'il itu huruf. Buka pada bukunya halaman 2. Dalam bukunya halaman 2 dilihat judulnya cara mengetahui isim. Jadi cara mengetahui isim itu dengan 2 cara. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya itu kok menunjukkan suatu kata benda atau suatu kata sifat, pasti itu dikatakan isim. Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda atau menunjukkan suatu sifat, pasti isim. Sama dengan fi'il nanti juga sama. Cara mengetahuinya fi'il dengan 2 cara sama. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja, itu pasti fi'il. Nah di dunia ini kan hanya ada 3. Pasti kalau tidak kata benda, kata sifat, kata kerja. Saya contohkan, duduk itu kerja atau apa? Jawab saja, anak dites. Contoh saya bilang duduk isim fi'il atau huruf, anak akan jawab fi'il karena artinya kerja. Saya contohkan lagi, ada tulisan Arab mim sin jim dal. Ini tulisan Arab. Kalau tulisan Arab harus dijawab lafal mim sin jim dal ini isim fi'il atau huruf. Anak pasti akan menjawab isim. Tahu kok isim? Karena artinya menunjukkan suatu benda. Ini berarti kan sudah bisa anak. Saya contohkan lagi. Saya bilang ada tulisan Arab, coba anak-anak lafal Arab ini jawab dengan 3 kategori, isim fi'il atau huruf. Ini saya contohkan, mim dal ro sinta, artinya madrasah. Harus dijawab isim fi'il atau huruf. Anak pasti akan menjawab itu isim. Tahu kok isim? Karena artinya benda.
Oh 100. Jadi kalau ada apapun artinya benda atau sifat, contohnya Allahu Akbar, saya menerjemah Akbar itu artinya agung atau mulia. Ini agung itu kan suatu sifat, otomatis Akbar ini harus dijawab. Akbar itu isim, fi'il atau huruf? Anak akan jawab Akbar pasti isim. Tahu kok isim? Karena artinya itu suatu sifat. Jadi kesimpulannya adalah anak bisa mendeteksi, pertama mendeteksi isim, fi'il, huruf dari artinya. Kalau memang artinya benda atau sifat berarti isim, kalau artinya kerja berarti kalimah fi'il.